Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Suhaini, NIM A20190161 dari kelas E2 Program Studi D4 Teknologi Laboratorium Medik Stikes Mandala Waluya Kendari. Di sini saya akan menjelaskan ringkasan dari materi mata kuliah Biologi Molekuler Medik. Secara umum, laboratorium molekuler memiliki anterom, ruang ekstraksi, ruangan mix reagen PCR, ruangan dan template DNA atau RNA, ruangan pembacaan atau alat PCR. Alat-alat laboratorium molekuler antara lain autoclave, CliniPad, centrifuge refrigerator, barrel tips, kit ekstraksi DNA, head dan color block, ruangan mix reagen PCR, laminar airflow, spin down, PCR kit dan mass techniques, well belt dan well strip, real-time PCR, conversional PCR, dan refrigerator and freezer. Teknik dasar analisis molekuler yang pertama biokimia, perubahan ekstraksi gen yang menyebabkan perubahan reaksi biokimiawi. Yang kedua fisiologis, ekspresi gen yang mengarah ke pembentukan antibodi. Yang ketiga ada biologi sel, pengendalian sintesis protein membran sel. Metode dasar yang digunakan dalam mikrobiologi molekuler, yang pertama ada PCR, yang kedua RVLP, yang ketiga adalah gel elektroforesis, yang keempat adalah ELISA. Peran biologi molekuler dalam kehidupan yang pertama adalah penemuan obat. Contohnya, vaksin hepatitis B dari penyakit hepatitis B. Kemudian yang kedua ada hormon adenokotropik dari penyakit rematik. Peran biologi molekuler dalam kehidupan yang kedua yaitu diagnosa dan pengobatan penyakit genetik. Penyakit genetik, kerusakan informasi genetik baik tingkat gen maupun tingkat kromosom dan diturunkan ke generasi berikutnya. Kemudian yang kedua yaitu diagnosa. Metode PCR atau RVLP atau probe sebagai penanda. Kemudian yang ketiga ada pengobatan. Terapi gen, yaitu teknik untuk mengoreksi gen-gen cacat yang bertanggung jawab terhadap suatu penyakit. Peran biologi molekuler dalam kehidupan yang ketiga yaitu forensik dengan penggunaan DNA fingerprinting. Prinsip dasarnya yaitu PCR dan RVLP dan elektroforesis serta hibridisasi. Kemudian tujuannya untuk mengetahui pelaku kriminal, untuk melihat hubungan kekerabatan, dan lain-lain. Lanjutnya, teknik isolasi DNA. Pengertian DNA. DNA adalah polimer asam nukleat yang tersusun secara sistematis dan merupakan pembawa informasi genetik yang diturunkan kepada jasad keturunannya. Kemudian, yang kedua adalah letak DNA. DNA pada organisme eukariotik seperti hewan dan tumbuhan terdapat di dalam inti sel dan beberapa organ lain di dalam sel seperti mitokondria dan kloroplas. Kloroplas ini hanya pada tumbuhan, sedangkan DNA pada organisme prokariotik terdapat pada nukleus yang tidak terselubungi oleh membran inti. Faktor-faktor penyebab DNA rusak yang pertama ada tekanan, yang kedua pH tinggi, ketiga suhu panas, keempat radiasi, kelima tidak tersedianya senyawa kromatin kompleks, kelima konsentrasi isoelektrolit. Itulah hasil dari ringkasan saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.